Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 16. Kalau seandainya kita nanti menjumpai ayat yang panjang, di situ tidak ada tanda waqaf, walaupun ada tanda waqafnya sedikit, maka huruf berikut ini bisa kita jadikan sebagai tempat berwaqaf dan ibtidah. Yang pertama, hatta artinya sehingga atau sampai. Illa artinya kecuali. Nampak hatta dengan illa berhenti pada dua huruf ini. Di mana mulangnya? Ulang kembali dari hatta dan illa. Summa artinya kemudian. Fa maka, wa dan iz ketika, iza jika, au atau. Nampak huruf ini berhentilah pada kalimat yang berada sesudahnya. Ada nampak summa atau wa atau fa? Lihat kalimat sesudahnya. Maka berhenti di situ. Di mana memulai kembali? Mulai lagi bacaan kita dengan membaca huruf summa fa wa iz iza au. Supaya tidak ragu langsung kita lihat juz 16. Bacaan sulit yang pertama terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 77. Di sini ada huruf nun kecil yang dipanggil dengan nun wiqayah. Dia mesti berbaris kasroh. Di sini sudah dibantu dengan baris kasroh. Jadi cara membacanya, dia mesti digabung kepada huruf sin yang berharokat sukun. Abaikan saja huruf alif yang berada di atasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaryatin istata'ama qaryatin istata'ama. Kemudian di ayat 77 ini, ayatnya juga lumayan panjang. Tanda waqaf selain pada baris pertama, kita jumpai di baris kedua. Kalau sahabat Al-Quran membaca dari hatta ini, tidak bisa sampai kepada waqaf qaf lam, maka huruf yang kita jelaskan tadi bisa dijadikan sebagai tempat berwaqaf dan ibtidah. Salah satunya kita berhenti di fa yang artinya maka. Baca dari hatta, berhenti di sini. Fa'abau. Dan memulai kembali dari fa. Fa'abau ai. Baca terus sampaikan ke tempat waqaf. Bacaan sulit yang kedua terdapat di ayat 88 surat Al-Kahfi. Di sini kita kembali menjumpai nun wiqayah, tapi enggak dikasih baris bantu. Dia mesti berbaris kasroh sama dengan yang tadi. Ketika kita tidak mendapati dia berbaris, maka kita harus perhatikan huruf yang berada sebelumnya. Itu jazaan. Barisnya berbaris dua di atas atau fathatain, harus hilang salah satu. Jazaan menjadi jazaa, baru digabungkan dengan nun wiqayah. Jazaanil husna, jazaanil husna. Bacaan sulit yang ketiga terdapat di ayat 101. Di sini kita kembali menjumpai nun kecil atau nun wiqayah. Cara bacanya ada dua di sini. Jadi kita mesti menggabung dulu dengan bacaan sebelumnya. Itu cara baca pertama. Nun kecil mesti berbaris di bawah dengan vokal ni atau dengan baris kasroh. Ni bunyinya. Kita abaikan baris huruf alif. Kita hilangkan saja hurufnya. Ardon menjadi ardo. Dan tanda panjang juga dihilangkan. Jadi cara baca pertama. Ardonil lazina, ardonil lazi. Jadi nggak boleh dipanjangkan. Sedangkan cara baca kedua, kita nggak usah gabung dengan ayat 100. Kita biarkan dia sendiri dan 101 sendiri. Ketika kita memisahkan, maka nun kecil nggak boleh kita baca. Karena nun kecil ini prinsipnya sebagai jembatan. Kita buang saja huruf nun kecil. Yang kita baca huruf alif. Maka kalau alif berdampingan dengan lam, alifnya mesti baris fathah. Alladzina. Bacaan sulit yang kelima terdapat di dalam surat Maryam ayat yang pertama. Di sini ada 5 huruf potong atau huruf muqatta'ah. Kaf, ha, ya, ain, shad. Cara membacanya dia mesti diurai ke dalam bentuk aslinya. Jadi nggak bisa dibaca seperti yang tertulis. Kalau hurufnya memakai bendera maka panjangnya 6 harokat atau 6 ketukan. Kalau memakai baris fathah berdiri panjangnya 2 harokat saja. Ini 6, ini 2. Supaya tidak ragu langsung kita urai. Kaf, kalau kita urai ada fa sukun di belakangnya. Ha, ada alif di belakangnya. Ya juga ada alif di belakangnya. Ain juga ada nun sukun di belakangnya. Shad kalau kita urai ada alif dan dal sukun di belakangnya.
Jadi dia kalau huruf potong mesti pakai qalqalah jadinya. Karena kalau diurai seperti ini bentuk uraiannya shad. Jadi antar huruf ini harus kita perhatikan kaitannya. Fa dengan ha nggak ada kaitan, ha dengan ya nggak ada, ya dengan ain nggak ada. Nun dengan shad ada kaitan, itu ikhfa hakiki. Jadi mesti kita samarkan dan dengungkan nanti. Kaf ha ya ain sad. Bacaan sulit yang keenam terdapat di dalam ayat 7 surat Maryam. Di sini ada kembali kita jumpai nun kecil atau nun wiqayah. Dia berbaris kasroh. Jadi cara membacanya nun kecil ini mesti kita masukkan kepada huruf sin yang berharokat sukun. Bi ghulamin ismuhu Yahya. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di dalam ayat 19. Di sini ada bulat lonjong atau sifir mustatil di atas huruf alif, maka huruf nun ini mesti kita baca pendek. Kalau kita berwasal, dia dibaca pendek. Ana rasulu. Jadi salah kalau kita baca ketika berwasal, ana rasulu, itu salah. Yang betulnya, ana rasulu. Bacaan sulit yang ke-8 terdapat di dalam ayat 31. Di sini ada waqaf shad lam. Lebih diutamakan kita mewasalkan bacaan. Tapi kalau ingin berwaqaf bagaimana? Boleh saja. Cara berwaqaf pada kalimat kuntu adalah kita dengungkan dulu 2 harokat kunnya, baru kita kasih bunyi hamas dari huruf ta. Aina ma kunt. Itu bunyi hamas dari huruf ta. Bacaan sulit yang ke-9 terdapat di dalam ayat 58. Di sini ada tanda seperti kubah masjid. Ini adalah bantuan untuk kita sebagai pengingat bahwasanya pada ayat ini terdapat bacaan sujud tilawah atau sujud sajadah. Maka kita disunahkan untuk melakukan sujud baik di dalam solat maupun di luar solat ketika mendengar ayat ini. Adapun bacaan yang bisa kita baca ketika sujud adalah sebagai berikut. Bacaan sulit yang ke-10 terdapat di dalam ayat 61. Di sini ada lagi nun wiqayah, nun kecil. Dia mesti berbaris kasroh. Pada mushaf cetakan ini sudah dibantu dengan baris kasroh. Jadi cara bacanya, abaikan saja huruf alif yang berada di atasnya. Nun kecil mesti dimasukkan langsung kepada huruf lam. Jannati adninillati. Bacaan sulit yang ke-11 terdapat di dalam ayat pertama surat Toha. Kalau dia pakai baris fathah berdiri, panjangkan 2 harokat. Toha. Kemudian pada ayat 2 di sini ada waqaf lam. Jangan terpengaruh. Kalau waqaf lam berada di akhir ayat, kita boleh untuk berhenti. Namun di sini yang jadi keraguan kita adalah ada tanda bendera. Jadi berapa panjang huruf qafnya? Jadi huruf qaf ini ada 2 kondisi. Kalau seandainya sahabat Al-Quran mewasalkan bacaan, maka berlaku benderanya. Berarti bacanya harus dipanjangkan 5 harokat. Tapi kalau seandainya berhenti di sini, benderanya nggak laku. Jadi cara bacanya kalau berhenti, litashqa, 2 harokat saja atau 2 ketukan. Namun kalau berwasal harus dipanjangkan. Litashqa illa. Jadi dia bendera ini kalau dilanjutkan baru berfungsi benderanya. Tapi kalau berwakaf benderanya abaikan saja. Ayat 14 surat Toha. Di sini kembali kita jumpai bulat lonjong. Jadi ini boleh dibaca panjang. Kalau berwasal kita pendekkan huruf na-nya. Illa ana fa'budni. Kemudian pada ayat 18 ada wakaf jim. Cara berwakaf di sini panjangkan shad ini 2 sampai 6 harokat baru disukunkan kepada huruf ya. Asoy. Karena di sini terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun. Bacaan sulit yang ke-13 terdapat di dalam ayat 31. Di sini tidak ada baris apapun di awal permulaannya. Bagaimana cara menentukan barisnya? Kita lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya itu berbaris dhamma, maka alif juga harus dhamma. Kalau seandainya huruf ketiganya itu bukan berbaris dhamma, maksud bukan berbaris dhamma itu bisa fathah, bisa kasroh, maka alif mesti berbaris kasroh. Kita ulangi lagi.
Kalau huruf ketiga dhamma, alif juga dhamma. Kalau huruf ketiga bukan dhamma, alif harus kasroh. Kebetulan di sini huruf ketiganya dal berharokat dhamma, maka alif dhamma. Ushdud bihi azri di dalam ayat 53. Di sini ada huruf fathatain pada huruf hamzah. Cara berwakaf di sini kita hilangkan salah satu harokatnya dan dipanjangkan 2 harokat. Kemudian di ayat 54 ada huruf waw dan huruf ya yang enggak punya baris. Malahan huruf ya enggak punya titik. Abaikan saja. Liulin nuha. Bacaan sulit ke-15 terdapat di ayat 72. Cara berwakaf di sini, panjangkan qaf ini 2 sampai 6 harokat, kemudian dot ini jangan dipantulkan. Qad. Nah, jadi jangan seperti qad. Nah, itu enggak boleh. Jadi enggak boleh dipantulkan. Bacaan sulit yang ke-16 terdapat di ayat 87. Di sini ada huruf ya yang bertasydid. Cara berwakaf di sini kita mesti menekankan huruf ya nantinya ketika mensukunkan. Al-Qassamiri. Al-Qassamiri. Ayat yang sama juga terdapat di dalam ayat 95. Jadi cara bacanya sama. Bacaan sulit yang ke-17 terdapat di ayat 88. Cara berhenti di sini huruf ya mesti kita sukunkan. Sehingganya sin yang kasroh mesti menjadi panjang 2 harokat. Fanasi. Bacaan sulit yang ke-18 terdapat di ayat 92. Di sini kembali kita jumpai tanda bendera di akhir ayatnya. Jadi cara bacanya 2. Kalau seandainya berwasol, tanda bendera baru dipakai. Jadi kalau berwasol panjangnya 5 harokat. Dallu alla tattabi'an. Tapi kalau berwakaf di ayat 92, tanda bendera enggak boleh dipakai. Jadi lam mesti dipanjangkan 2 harokat saja. Dallu. Bacaan sulit yang ke-19 terdapat di ayat 123. Kembali kita jumpai huruf waw yang bertasydid. Jadi cara berwakaf di huruf tasydid yang bukan mim dan nun tasydid, maka dia mesti dibaca ditekan. Li ba'din adu. Kemudian kalau ada nampak huruf ya kosong seperti ini, cara berwakafnya hilangkan salah satu baris huruf sebelumnya dan dipanjangkan 2 harokat. Abaikan saja huruf ya yang enggak pakai titik dan baris. Huda. Bacaan sulit yang terakhir terdapat di dalam ayat 130. Di sini ada huruf hamzah yang dempet dengan huruf ya. Yang kita baca adalah huruf hamzah. Jadi hamzah itu nompang sama huruf ya. Karena ya ini enggak punya titik dan baris. Maka baris kasroh ini adalah baris dari hamzah. Wa min ana illaili. Jadi hamzahnya kita baca. Jadi itulah bacaan sulit yang terdapat di juz 16. Semoga bermanfaat dan memberikan semangat terhadap kita dalam tadarus Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.